Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, berjumpa lagi ya dengan Murai Batu Mustika channel yang membahas tentang seputar burung murai. Ya, yang baru bergabung di channel saya silahkan subscribe dulu ya, like and comment supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang trotol jantan dan betina. Ini banyak yang kita bahas tentang trotolan ini. Trotolan yang kemarin kawan-kawan itu minta update video trotolan jenis dada merah. Dan kebetulan ini juga sekalian nanti saya bahas ya. Ini yang trotol kemarin yang jantan dada putih dan jantan dada merah. Ini kita akan membahas tentang yang dada merah. Dada merah itu nanti di usia 1,5 bulan sampai 2 bulan coraknya sudah begitu kelihatan. Dan dari dada putih biasanya itu banyak sudah ada silangan juga karena dari gen murai supak juga ya. Jadinya dubur putih itu ya, dada putih itu kayak dubur putih kayak gitu. Dan ini juga kebetulan murai saya yang ini indukannya yang dada putih ini blorok tapi jarang keluar boroknya ya. Jadinya visualnya kayak gitu, jadinya agak lambat pertumbuhan di bulu dada. Ini di usianya ini sudah hampir 2 bulan ya, 2 bulan kurang 1 minggu lah, sekitar segitu. Jadi untuk memahami trotolan yang dada putih itu biasanya metaliknya juga, terus pertumbuhan bulunya di dada itu agak lambat kawan-kawan, dan tumbuhnya metalik itu bisa mencapai hampir 3 bulan, kadang muncul 2,5 bulan biasanya, rata-rata 2,5 bulan, ada yang 3 bulan baru keluar. Jadi kawan-kawan yang mempunyai trotolan kayak gitu harap bersabar ya, jangan keburu-buru. Kawan-kawan juga harusnya mempunyai ya, sabarlah ya, sabar tunggu, karena belum tentu juga trotolan kita itu betina. Mempunyai dasar trotolan kita itu jantan sama betina. Terus kawan-kawan harusnya memahami juga, karena di usia 1 bulan itu trotolan udah banyak ngeriwiknya ya. Kalau betina biasanya ngeriwik sebentar terus ngeplong kayak gitu, Ini burungnya sebenarnya faktor banget yang dada putih ini, kalau ngelihat musuh aja udah mau nerekam. Jadi untuk trotolan dada merah dan dada putih itu kembali lagi selera ya kawan-kawan, selera lah ya. Ini yang ini seri F4 ini bisa pokoknya nggak gembung, mainnya nyangkul-nyangkul sama main ekor. Nah, yang ini trotolan dada putih, kawan-kawan bisa amati, begitulah dadanya karena dari gen warna. Terus nanti saya juga akan membahas trotolan yang jantan ini, jantan dada putih. Kawan-kawan akan memahami, misalnya kita bisa memahaminya dari bagian mata. Dan ini yang dada merah ya, dada merah, lihatlah bagian mata, rata-rata cenderung mukanya itu hitamnya itu cepet banget. Pokoknya yang dada merah, kawan-kawan misalnya dada merah itu rata-rata hitam di bagian dada, hitam di bagian muka, itu cepat sekali metaliknya keluar. Dan dada putih kawan-kawan harus sabar. Dan ini coba saya ambilkan yang dada putih. Ini rata-rata yang dibingungkan pada kawan-kawan itu trotolan yang jenis kayak gini, karena wajar kalau kita itu bingung, itu wajar sekali, karena silangan-silangan sekarang itu sangat memusingkan kita semua lah. Nah, inilah coraknya. Ini
2 bulan kurang 1 minggu ya. Nah, ini usianya. Nah, itu sudah mempunyai corak di bagian dada yang mulai pekat. Nah, terus kawan-kawan ambilnya misalnya di bagian paruh. Di bagian paruh usahakan bagian pangkalnya sudah mempunyai basic hitam. Bagian pangkalnya. Terus di bagian alis ataupun mata itu nggak bisa dipatokan. Yang jadi patokan itu loh kawan-kawan. Bola matanya itu kan bulat, terus di pinggir itu dia mempunyai warnanya itu hitam di bagian mata atau bagian mata lingkarannya itu loh kawan-kawan ya, lingkarannya itu dia hitam. Nah, ini juga ekornya masih dokor ini. Kalau jantan biasanya cenderung masih dokor di usia segitu ya, masih dokor. Nah, kita akan melihat di bagian itu ya, di bagian mata yang paling agak sulit ini nanti kita harus bisa membandingkan. Dan kawan-kawan amati sekarang. Sekarang kita akan mempelajari di bagian mata ya. Di bagian mata itu ya, di bola matanya lingkarannya itu mempunyai hitam. Dan ini sudah mempunyai, kalau misalnya metaliknya itu kawan-kawan perhatikan itu metaliknya modelnya begini loh yang dikatakan metalik ya. Digoyang-goyang kawan-kawan tuh goyang-goyang. Misalnya sinar matahari ya, dia mempunyai silauan. Itu real jantan. Nah, misalnya nanti saya ambilkan yang jenisnya betina. Saya ambilkan jenisnya betina kawan-kawan. Ingat tadi yang bagian mata ya kawan-kawan. Bagian mata itu dia mempunyai corak warna yang hitam. Nah, ini saya ambilkan yang betina. Yang betina, nah, lihatlah di bagian kelopak matanya sampai di usia 2 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan dia mulai hitam. Tapi di bagian kelopak mata itu kelihatan agak merah, ngeping-ngeping gitu ya. Dan pangkal paruh itu agak cenderung ke putih. Nah, misalnya nah, itu matanya perhatikan tadi samakan sama yang jantan. Kalau betina itu mempunyai lingkaran di pinggir matanya itu loh kawan-kawan, itu agak gimana ya, warnanya itu pudar, tidak bisa hitam. Beda sama trotolan yang, karena ini dari silang-silangan ya kawan-kawan, kita itu mempelajari di bagian silang-silangan. Di bagian silang-silangan. Ini di bagian mata. Dan cenderung nanti di bagian dada ini udah mulai nggak menggaris benar lagi, itu merata. Nah, terus ini ekornya rata-rata ini cuma 1 jari kurang lah, itu udah kering kalau betina. Nah, itu pentingnya di bagian mata. Mungkin kalau saya lihat langsung mungkin bisa ya. Nah, itu misalnya di bagian mata. Sekarang kita bandingkan, pegang burungnya dua-duanya biar kawan-kawan melihat jantan dan betina dari sudut pandang mata. Sekarang kawan-kawan perhatikan. Bagian matanya loh ya kawan-kawan. Pinggir bagian mata. Di betina, yang betina itu mempunyai kayak corak ke pink pudar lah. Warnanya itu enggak pekat, pudar, mentah kayak pink kemerah-merahan. Itu di bagian pinggir matanya itu. Sedangkan jantan, lihatlah, beda. Ini padahal burung ini satu sarang. Satu sarang jadinya nanti bisa bisa untuk perbandingan nih kawan-kawan. Ingat, di bagian paruh kalau usahakan pangkalnya itu sudah mempunyai dasar yang hitam sampai pangkalnya. Betina tidak mempunyai pangkalnya itu tidak sampai kehitaman. Terus misalnya bisa juga dijadikan acuan nanti di bagian kepala. Ini yang silang-silangan yang agak rumit ya kawan-kawan. Ingat ya, pinggir kelopak matanya itu beda sekali sama jantan dan betina, kelihatan sekali. Kalau betina mempunyai
basic pudar ya. Kalau jantan itu sangat hitam karena, tapi di bagian bulu kepala itu tetap sama, tidak bisa mengkilap kayak trotolan dada merah. Kalau trotolan dada putih ataupun dubur putih itu cenderung kepalanya tetap kelawu. Kalau kawan-kawan pengen cepatnya ya cari trotolan yang dada merah. Kalau kawan-kawan lebih misalnya idealnya cepet dapat real jantannya, carilah trotolan yang jenis dada merah. Itu mempunyai dasar dari kepala, punggung itu pastikan kalau trotolan dada merah itu mempunyai basic warna bulu yang hitam. Terus kalau dada putih itu mempunyai basic kepala cenderung usia, walaupun di usia 2 bulan 3 bulan itu cenderung tetap kelawu. Tapi kalau dada merah itu 1 bulan 1,5 bulan udah kelihatan bagian-bagian memang yang sudah langsung menunjukkan itu mengkilap. Nah, itu kawan-kawan, kira-kira kawan-kawan sudah paham. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan mengetahui trotolan jantan dan betina dari jenis yang silangan dada putih ataupun dada merah. Itu kan sudah saya jawab. Trotolan yang ini yang dulu pernah saya review video trotolan dada putih dan dada merah. Begitulah penjelasan dari saya. Misalnya dada putih itu kawan-kawan cenderung lihatlah di bagian mata, itu pasti jitu. Kalau saya jitu amati itu pudar gitu. Sekian dari saya video saya ini, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kicau mania, bisa jadi pandai untuk menilai trotolan jantan dan betina, karena sekarang banyaknya silangan-silangan murai, jadi wajar kalau kita bingung gitu. Sekian dari saya, Murai Batu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.